Kemudian kita masuk pada speaker yang kedua. Insya sudah bergabung dengan kita. Bapak Dr. Mahardika Pratama. So at first I would like to introduce him. Pak Pratama received his PhD degree from University of New South Wales, Australia in 2014. Currently, he is being a tenure track assistant professor in Nanyang Technological University of Singapore. And during 2015 to 2017, he was a lecturer in the Department of Computer Science, Lecturer of University. Before that, he was as a postdoctoral research fellow in University of Technology, Sydney. Dr. Pratama received various competitive research grants in the past 5 years, such in position of engineering Singapore, and then the UNSW High Impact publication. Dr. Pratama has published in the top journal and conference and edited one book. Currently, he is a member IEEE. And then his research interests involve autonomous deep learning, data stream, control system, and autonomous profile. So please, Pak Pratama, time is yours. Terima kasih Pak Azhar Rubis. Ini presentasinya saya pakai bahasa Indonesia aja ya, mungkin karena pesertanya lebih banyak. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman panitia yang telah mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Senang sekali bisa berbagi mengenai riset saya kepada teman-teman semua, dan saya harap ini nanti bisa bermanfaat. Dan kalau memang ada further correspondence seperti itu, saya sangat welcome sekali. Nanti bisa diskusi dengan saya secara langsung setelah materi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai salah satu riset topik saya, yaitu mengenai weakly supervised deep learning approach for streaming environment. Jadi seperti yang sudah disinggung oleh Profesor Dwi sebelumnya, bahwa in real world yang ada adalah kadang-kadang kita menghadapi problem di mana kita tidak punya cukup labeled samples. Nah, jika permasalahannya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Dan yang kedua, problem yang kita ingin tackle di sini adalah problem data streams. Artinya bukan problem standar data set di mana kita punya fixed number of samples, tetapi data yang terus mengalir dan harus diproses secara real time. Nah, bagaimana untuk menghadapi permasalahan itu? Di sini kita memiliki, kita menawarkan suatu solusi yang kita buat, begitu, berdasarkan deep learning approach, seperti itu. Oke, pertama, ini adalah konten dari presentasi saya. Pertama, introduction mengenai problem, apa yang kita address di sini. Yang kedua, apa tantangan-tantangan yang ada di domain ini. Yang ketiga adalah metode, bagaimana algoritma kita berjalan gitu, algoritma yang kita propose, dan yang terakhir adalah proof of concept dan conclusion. Oke, kita sebenarnya terinspirasi problem ini dari problem MRO, karena kebetulan proyek-proyek kita di sini banyak berkaitan dengan MRO gitu ya. Jadi memprediksi kapan kira-kira mesin suatu aircraft itu harus di maintenance gitu. Karena kenapa kita tidak bisa melakukan reactive maintenance ketika setiap aircraft landing gitu, terus kita maintenance seperti itu, karena itu terlalu mahal, atau periodik kadang-kadang nggak tepat juga. Karena kenapa? Kadang-kadang pesawatnya mesinnya masih berfungsi dengan baik begitu, tetapi sudah kita maintenance, atau sebaliknya kadang-kadang rusak terlebih dahulu seperti itu. Proaktif ini juga sangat ekspensif, karena kenapa? Kita selalu berusaha untuk menghindari mesin rusak seperti itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan titik yang optimal seperti itu? Ketika kita istilahnya ingin melakukan maintenance at the right time seperti itu.
Tetapi permasalahannya adalah seperti ini. Kalau kita ingin, kita tahu data dari sensor adalah streaming data, di mana data itu terus datang seperti itu. Dan oleh karena itu, keterbatasan memori dan juga komputasi itu terjadi di sini. Karena kenapa? Kita tidak tahu jumlah data yang kita hadapi itu berapa gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, jika kita mengandalkan operator untuk terus melabel data tersebut itu juga sangat time consuming seperti itu. Kita menginginkan suatu weakly supervised solution, artinya suatu learning model yang bisa beroperasi dengan operator effort yang sangat weak gitu ya, artinya sangat sedikit gitu, untuk menghadapi hal-hal tersebut. Oke. Ini biasanya prediction life cycle yang ada di MRO gitu, ada real time system, dan di sini ada data acquisition system dari sensor, dan ini masuk predictive analytic algorithm, dan ini bisa alert kira-kira kapan aircraft engine ini akan rusak seperti itu. Kita bisa melakukan berbagai approach, misalkan kita melakukan monitoring, artinya kita cuman memonitor secara real time kondisi-kondisi daripada mesin pesawat tersebut, atau kita melakukan remaining useful life prediction. Jadi kita memprediksi kira-kira kapan engine ini akan fail. Apakah itu 10 hari lagi, 1 bulan lagi, atau 2 bulan lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat, apa sih data stream itu? Potentially unbounded. Kita nggak tahu kapan kira-kira jumlah data stream itu. Kita nggak tahu jumlah data yang kita hadapi itu berapa. Data terus datang gitu ya dari berbagai macam sensor, dan datang itu di rate yang sangat cepat seperti itu. Oleh karena itu kita nggak bisa mengandalkan offline training seperti itu. Offline training dalam arti kita assume kalau data itu fix dan kita melakukan training terhadap model, dan nanti jika data baru datang kita retraining lagi model itu. Itu sangat time consuming sekali dan expensive seperti itu. Karena kenapa? Karena nanti istilahnya computational complexity dari algoritma kita itu bergantung dari jumlah data, dan jumlah data sendiri kita tidak tahu berapa jumlah datanya seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah melakukan one pass learning mechanism, yaitu ketika data masuk kita langsung pelajari, dan setelah kita pelajari, setelah itu langsung kita discard seperti itu. Itu adalah approach yang biasa dilakukan di online learning seperti itu. Tetapi masalahnya sekarang begini, untuk data stream, karakteristik dari data itu tidak konstan, berubah-ubah. Misalkan kalau kita di proses repair gitu, kondisi daripada tool itu tergantung dari kondisi daripada tool itu tergantung bagaimana kita mengoperasikannya. Kadang-kadang operator satu dan operator lain itu memiliki karakteristik yang berbeda untuk mengoperasikan mesin itu. Dan itu merupakan konsep drift. Artinya ada perubahan behavior daripada sistem. Sedangkan kalau kita mengasumsikan kalau apa yang kita prediksi itu sesuai dengan ada yang di training set, berarti prediksi model kita akan tidak akurat kalau ada konsep drift. Nah, sekarang permasalahannya adalah begini. Oke, data stream kita berarti harus mempelajari data secara cepat, one pass learning fashion. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada konsep drift. Artinya kita harus berusaha untuk adapt to konsep drift. Yang ketiga adalah label availability. Artinya label yang ada di data stream tersebut itu sedikit seperti itu. Jadi hanya partially labeled data streams. Hanya sebagian dari data stream itu yang dilabel. Karena sekali lagi operator annotation effort itu sangat tinggi sekali seperti itu. Dan di sini kalau kita kupas lebih dalam mengenai semi supervised learning atau weakly supervised learning, kita bisa di data stream kita bisa dapatkan dua situasi. Yang pertama, sporadic access to ground truth. Artinya data stream yang datang itu hanya partially labeled. Kalau dia partially labeled, dan di sini mungkin ada Bapak Ibu yang pernah dengar mengenai active learning. Kalau active learning sedikit berbeda, karena kalau active learning kita memilih data mana yang harus kita label. Tapi permasalahannya, untuk setiap data yang masuk, itu labeling cost-nya berbeda-beda.
Seperti misalkan kita untuk melabel untuk normal case, itu lebih gampang daripada kita harus melabel data yang merepresentasikan worn case, seperti itu. Jadi labeling cost ini juga berbeda-beda. Artinya sporadic access to the ground truth, kita tidak tahu kelas mana yang labelnya itu ada seperti itu. Itu totally random. Jadi makanya kita definisikan di sini sebagai sporadic access to the ground truth. Limited label are still available from operators and note that not all values can be detected. Artinya operator tidak bisa memberikan label secara balance seperti itu. Yang kedua adalah lebih ekstrim lagi, di mana kita sebut ini yang namanya infinite delay access to the ground truth. Artinya data yang ada, label itu hanya available ketika warm up phase saja. Warm up phase artinya ketika initial training, karena kan kalau kita di data stream, apa yang kita lakukan biasanya kita bikin initial model terlebih dahulu. Setelah kita punya initial model itu kita deploy. Dan setelah itu, model itu learn on the fly gitu ya. Permasalahannya sekali lagi, kalau data stream arrive at a very high pace, kayak gitu, kita tidak mungkin untuk melabel semua data stream tersebut. Nah, di kasus yang infinite delay access to the ground truth, kita hanya memiliki label data di initial phase. Selebihnya tidak ada labelnya. Seperti itu. Oke. Dan tadi saya sudah singgung sedikit mengenai konsep drift seperti itu. Di mana data distribusi itu berubah-ubah. Tidak mengikuti suatu konsep yang statik seperti itu. Tetapi dia berubah-ubah dan kita tidak tahu perubahan itu seperti apa gitu. Kadang-kadang bisa suddenly change kayak gitu. Dari konsep 1 ke konsep 2, ada yang gradual, artinya dari konsep 1 ke konsep 2 itu jalan secara gradual. Itu yang kedua. Bisa dia juga cyclic drift, artinya behavior dari sistem yang ada sekarang itu adalah representasi daripada their old behavior kayak gitu. Yang kedua, kita juga nggak tahu rate daripada drift itu seberapa cepat, magnitude-nya seberapa cepat, itu juga kita tidak tahu. Dan itu harus kita detect dan adapt to it. Nah, bagaimana sekarang dalam konteks weekly supervised learning? Karena kenapa? Kalau weekly supervised learning, kita harus mendetek konsep drift dengan label atau tidak ada label. Permasalahannya kalau kita kupas lebih dalam mengenai konsep drift, kita tahu apa yang namanya ada virtual drift, ada yang namanya real drift. Kalau virtual drift artinya perubahan data itu tidak menyebabkan perubahan daripada decision boundary. Tetapi kalau real drift artinya perubahan data di input menyebabkan perubahan decision boundary in the output space. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk menghandle ini semua? Itu pertanyaannya. Artinya model kita harus bisa tetap adapt ke situasi di mana drift itu terdapat label. Dan yang kedua, atau dengan label. Of course, kalau dengan label otomatis lebih mudah untuk adapt. Seperti itu. Nah, tujuan dari riset ini adalah untuk menciptakan suatu deep neural network learning algorithm yang bisa to continually learn from streaming data. Artinya, ini continual learning algorithm, artinya ketika data itu terus datang seperti itu, kita bisa, jadi trainingnya nggak hanya one shot, tetapi dia continually learn from streaming data in weekly supervised environment. Pertama, kita juga objektif. Objektif pertama adalah to incrementally construct network capacity of DNN on demand. Ini juga penting, ini adalah open issue juga, karena kita kadang-kadang sering dihadapkan kasus bagaimana mendesain struktur daripada suatu model, seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai offline case, itu mungkin lebih mudah, karena kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan optimization algorithm, misalkan pakai GA atau reinforcement learning, seperti itu untuk mendapatkan struktur yang terbaik gitu ya untuk kasus tersebut. Tetapi masalahnya sekarang kalau dalam konteks data stream, kita punya time and space constraint yang harus kita hadapi gitu. Ketika kita harus ketika kita harus
mengadapt model itu. Dan yang kedua, kalau kita ngomong deep neural network itu berbeda dengan machine learning model yang umum gitu ya. Misalkan yang sebelumnya, yang populer sebelumnya seperti fuzzy neural network atau decision tree, di mana kita bisa melihat satu fuzzy rule itu adalah merupakan suatu representasi di input space. Artinya dia itu basis function concept gitu ya. Jadi satu rule itu merupakan satu cluster seperti itu. Artinya kita kalau ingin kalau kita ingin mendesain strukturnya secara otomatis, kita bisa menggunakan clustering dengan melihat apakah data itu within coverage or out of coverage seperti itu. Tetapi masalahnya kalau kita ngomong node concept, it doesn't tell you that. Gitu. It just give activation degree of a node seperti itu. Nah, bagaimana untuk menentukan ini? Fortunately, kalau kita ngomong di classical concept in machine learning, ada konsep yang namanya bias and variance untuk mengukur kapasitas daripada suatu model. Jika model itu terlalu simple, berarti model itu underfitting. Underfitting berarti biasnya besar. Kalau model itu terlalu kompleks, maka model itu overfitting. Sehingga variansnya sangat tinggi sekali. Nah, yang kedua, to address concept change with or without label. To address concept change with or without label. Sekarang kalau ada concept change with label, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita harus address concept change without labels, apa yang kita harus lakukan? Ini juga merupakan challenge to address lack of label samples. Ini yang ketiga. Seperti itu. Oke. Ini adalah struktur daripada learning algorithm kita. Kita di dalam data stream, kalau kita ingin melakukan simulasi, ada yang namanya frequential test dan train seperti itu ya. Artinya ketika model itu, data itu datang, kita harus predict first before we learn it. Karena label itu selalu datang terlambat seperti itu. Terlambat sebelum, artinya ada delay yang dilakukan untuk melabel data itu. Oleh karena itu simulasinya kita mengikuti frequential test dan train seperti itu. Artinya kita tes dulu model itu sebelum kita melakukan training seperti itu. Dan setelah itu apa yang kita lakukan adalah dalam training, kalau di deep learning kita ada yang namanya denoising autoencoder, di mana training proses itu terdiri dari dua phase, yaitu generative phase dan discriminative phase. Artinya dalam generative phase itu kita learn data samples without labels seperti itu. Dan di discriminative phase kita melakukan learning terhadap data samples with label. Nah, tetapi masalahnya setelah yang saya singgung tadi, ada konsep drift with or without label. Artinya kita di sini menyusun suatu struktur di mana dia interconnected antara generative phase dan discriminative phase. Artinya kita melakukan training proses dulu secara generatif. Dan setelah kita melakukan training proses secara generatif, hasilnya kita umpan ke discriminative phase untuk diproses menggunakan data dengan label seperti itu. Dan masing-masing ini ada hidden node growing mechanism dan hidden node pruning mechanism. Artinya kita melakukan structural learning with or without label di dua fase ini. Sehingga apa yang kita lakukan adalah sehingga kita bisa tetap update model with or without, artinya kita dapat adapt model to concept drift with or without label. Setelah itu di sini ada AGMM, Autonomous Gaussian Mixture Model, karena sekali lagi kalau kita ingin melakukan estimasi bias dan variance, kita perlu yang namanya probability density function. Dan probability density function di sini harus dihitung secara Gaussian seperti itu. Artinya kita bisa mengasumsikan kalau data normally distributed seperti itu, tetapi itu kan kurang akurat. Tidak mengcover semua local data partition seperti itu ya, sehingga kita di sini ada yang namanya autonomous Gaussian mixture model. Dan setelah itu ada mekanisme yang kita namakan self labeling with hedge. Ini adalah mekanisme yang kita lakukan untuk menghandle lack of label samples. Apa yang ada di sini? Yang pertama adalah augmented sample generator. Artinya kita mengenerate data augmented data seperti itu.
Setelah itu ada yang namanya pseudo sample generator, yang maksud saya di sini adalah kita memberikan label, pseudo label terhadap data yang tidak ada labelnya. Tetapi permasalahannya apa? Data yang kita assign secara manual, secara otomatis ya, self labeling seperti itu tidak selalu benar. Dia tidak selalu merepresentasikan suatu ground truth seperti itu. Jika dia tidak merupakan ground truth, permasalahannya kalau kita melakukan pembelajaran terhadap data tersebut yang merupakan noisy label, otomatis performa dari model kita akan decrease. Meskipun label datanya, pseudo labelnya, misalkan wrong label yang kita berikan itu cuma sedikit saja, itu sudah cukup untuk mendegenerate performa daripada model kita. Oleh karena itu, kita menawarkan di sini yang namanya learning with hedge. Seperti itu. Oke. Ini tadi sudah saya ceritakan, kalau di sini ada hidden node growing mechanism and hidden node pruning mechanism in the generative and discriminative phase, dan ini closed loop ya. Artinya ketika data stream datang, karena ini prosesnya kan continual learning, ketika data stream datang, kita learning secara generative phase, di mana di dalamnya ada structural learning phase. Setelah itu, kita learning menggunakan discriminative phase, di mana ada slash di sini. Untuk data stream selanjutnya, hasil dari discriminative phase, kita umpankan lagi ke generative phase, dan seterusnya seperti itu. Oke. Dan ini AJMM juga sudah saya jelaskan tadi, adalah mekanisme yang digunakan untuk approximate probability density function. Artinya, kenapa kok kita perlu melakukan, juga kita harus hati-hati di sini, dalam arti autonomous Gaussian mixture model di sini juga harus dynamic. Harus dynamic. Artinya, mungkin saja estimasi yang kita lakukan sekarang itu no longer relevan karena konsep drift. Nah, ini adalah Ini adalah formula yang kita gunakan untuk menambahkan hidden node. Saya sudah singgung tadi, di sini kita formulanya tidak kita tampilkan. Kalau misalkan Bapak Ibu tertarik begitu untuk melihat formulanya, bisa merefer ke paper. Tapi pada intinya di sini kita melakukan yang namanya Bayes variance decomposition. Artinya kita melihat kapan kira-kira mengestimasi kapan kira-kira network itu underfitting dan kapan kira-kira network itu overfitting. Dan yang membuat ini challenging seperti itu, ini adalah karakteristik kita handle data itu, kita menghandle data stream seperti itu. Jadi artinya underfitting dan overfitting situation itu harus diestimasi secara cepat seperti itu. Oke, ketika network ini underfitting, maka kita harus menambahkan hidden node karena model yang kita punya terlalu simple. Sedangkan ketika model kita terlalu kompleks, maka model kita overfitting, sehingga kita harus mengurangi kapasitas daripada neural network kita. Dan di sini Bapak Ibu, kita menggunakan denoising autoencoder untuk generative phase, dan untuk discriminative phase kita menggunakan standard MLP structure. Tetapi keduanya itu menggunakan shared parameters. Artinya, parameter yang kita tuning di generative phase, kita gunakan di discriminative phase, dan juga seterusnya seperti itu. Dan ini adalah formula yang kita gunakan untuk mendeteksi high bias situation. Formula ini kita derive dari yang namanya statistical process control seperti itu ya. Statistical process control itu biasanya digunakan untuk anomaly detection. Artinya kita melihat kapan sih bias daripada model kita itu abnormal seperti itu. Jika bias kita abnormal, maka kita harus menambahkan hidden node seperti itu. M hidden nodes are added at a time. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi, M hidden nodes ditambahkan, dan ketika ini kita tambahkan, kita menggunakan Xavier initialization untuk menginisialisasi hidden node yang kita tambahkan seperti itu. Oke, selanjutnya ketika network itu overfitting, maka yang kita lakukan adalah melakukan pruning hidden node seperti itu. Kita melakukan pruning hidden node. Ketika pruning hidden node, di sini kita lihat ada 2 seta
sigma varian. Jadi di sini ada 2 seta, kalau tadi yang di depannya tidak ada gitu, karena kita tidak mau menghadapi situasi yang namanya direct pruning after adding gitu ya. Karena kenapa? Ketika kita menambahkan hidden node dan hidden node itu tidak di-train sebelumnya, menyebabkan variance itu naik secara variance naik temporarily gitu ya. Tapi ketika data next data samples comes, itu variance daripada model akan reduce gradually. Nah, ini adalah proses generative and discriminative phase structural learning-nya. Ini adalah objective function daripada model yang kita lakukan. Ada labeled samples, kita membuat augmented samples dengan cara seperti apa? Kita menginjek small noise seperti itu to original labeled samples. Dan setelah itu kita mendapatkan augmented samples. Small noise seperti itu. Ini juga yang disebut consistency regularization tanpa merubah labelnya seperti itu. Dan untuk unlabeled samples, apa yang kita lakukan? Kita melakukan generation of pseudo labeled samples dengan memanfaatkan prediksi dari network tersebut dan juga prediksi daripada autonomous Gaussian mixture model. Dan objective function secara keseluruhan adalah seperti ini. LXX ini adalah generative phase, LCC hat ini adalah discriminative phase, LC augmented, C augmented hat ini adalah discriminative phase secara augmented seperti itu. Dan di sini ada LCPS dan CPS hat. Di sini adalah learning pseudo labeled samples seperti itu secara diskriminatif. Dan yang unik di sini adalah ini adalah regularisasi yang kita lakukan seperti itu. Rho ini adalah parameters importance indicator, theta minus theta star ini adalah perbedaan deviasi antara weight yang kita update secara pseudo label dengan weight yang kita update secara original label samples. Nanti formulanya akan ada di belakang seperti itu. Sepertinya nggak ada di sini. Tapi pada intinya, rho di sini menghitung parameters importance daripada suatu network. Jadi misalkan ada node, dalam kasus ini kita evaluasinya per sinaptik ya, artinya per weight. Kita hitung importance daripada suatu weight tersebut. Jika weight tersebut sangat penting untuk melearning original label samples, ketika ada pseudo label samples kita membuat cara sehingga dia tidak berubah secara drastis itu parameternya, sehingga performance daripada network tetap terjaga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk parameter-parameter yang tidak penting? Kita bisa menggunakan parameter-parameter yang tidak penting itu untuk embrace yang namanya pseudo label samples ini. Dengan cara seperti itu, kita meminimalisir kemungkinan terjadinya performance degradation karena noisy pseudo label. Mekanisme ini itu awalnya digunakan untuk continue learning, Bapak Ibu. Continue learning adalah suatu mekanisme seperti itu ya, di mana kita tidak ingin terjebak pada yang namanya catastrophic forgetting. Di sini kita juga melakukan hal yang sama, kita tidak ingin decision boundary kita dipengaruhi terhadap noisy pseudo label. Seperti itu. Oke. Ini adalah structural learning process daripada learning process kita. Tadi gambarannya sudah saya singgung sebelumnya. Tapi kita di sini yang kita lakukan adalah kita melakukan 2 skenario. Yang pertama, sporadic access to the ground truth, artinya akses ke data label data samples itu totally random seperti itu. Kita set 25%, 50%, 10%, atau 75%. Tetapi kita tidak tahu label mana, kelas mana yang ada labelnya seperti itu. Artinya kita tidak tahu kelas distribusinya. Dan kita coba mengatasi problem tersebut dengan algoritma yang tadi kita sudah sempat singgung. Yang kedua adalah
infinite delay access to the ground truth yang sudah saya singgung tadi, di mana label data hanya ada di initial phase. Setelah itu tidak ada label data sama sekali. Tidak ada label data sama sekali. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Kita tadi sudah jelaskan mekanismenya, ada yang namanya structural learning mechanism di generative and discriminative phase, dan juga ada slash mechanism, self labeling mechanism with hedge. Hedge di sini apa sih sebenarnya, kenapa kok kita ngomong itu adalah hedge seperti itu? Hedge di sini ada regularisasi yang tadi kita singgung seperti itu. Oke. Ini adalah hasil eksperimen ya yang kita lakukan, kita bandingkan metode kita dengan state of the art approach untuk DEFDAN, IDL, OMB, LEN++, NSI, SCAR-GC. Ini adalah state of the art algorithm yang baru saja dipublish di literatur seperti itu ya, literature. Dan benchmark problemnya di sini yang kita presentasikan adalah ada rotated MNIST, permuted MNIST. MNIST mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah familiar seperti itu. MNIST adalah digit recognition saja, tetapi yang kita lakukan di sini adalah melakukan rotasi terhadap digit-digit tersebut untuk mengindus yang namanya concept drift seperti itu. Untuk permuted MNIST kita melakukan permutasi terhadap pixelnya sehingga terjadi yang namanya concept drift seperti itu. Ada weather prediction problem, C problem, hyperplane, RFID localization problem. Dan kita simulasikan konsep-konsep ini di dua simulasi, yaitu sporadic access to the ground truth dan infinite delay access to the ground truth. Ini adalah hasilnya, kita bisa lihat di sini kalau algoritma kita yang ParsNet itu performanya sangat baik dibandingkan metode-metode lain. Jika kita menghandle permuted MNIST and rotated MNIST problem. Dan juga yang lain sebenarnya kita juga tetap superior seperti itu. Cuman perbedaannya tidak terlalu banyak dari ParsNet dan yang lain seperti itu. Karena kenapa kita membuat network ini berdasarkan deep learning gitu. Karena apa? Permuted MNIST, rotated MNIST itu kan image problem dan sehingga input dimensinya tinggi seperti itu. On the other hand, kalau kita lihat current data stream literature, kebanyakan ya mereka membuat algoritma mereka itu dari simple learning model gitu. Maksudnya conventional learning model seperti decision tree, fuzzy system dan sebagainya. Performance improvement-nya adalah yang paling banyak adalah di rotated MNIST 21,46%. Minimumnya di C dataset 0,1%, overall 7,28% improvement. Sekarang kalau untuk infinite delay problem, itu juga kita bisa lihat di sini kalau semua perbedaannya itu sangat signifikan. Untuk RFID, kita bandingkan dengan SCAR-GC ya di sini. SCAR-GC itu adalah state of the art approach gitu untuk infinite delay problem. Oke. Ini adalah performa daripada network. Kita bisa lihat di sini classification rate. Kalau jika terjadi concept drift, itu pasti suffer. Tapi setelah itu dia bisa recover quickly gitu dari concept drift ini. Seperti itu. Ini juga sama di sini. Kalau semua ada concept drift, it suffer, tetapi setelah itu bisa recover quickly. Dan kita bisa lihat di sini hidden node dan hidden node hidden node is dynamic gitu ya. Artinya dia automatically generate untuk mengadres konsep drift. Dan bisa dilihat ketika ada performa degradasi di sini, dia langsung nambah hidden node. Artinya dia merecover dari konsep drift. Oke, ini ada small demo gitu. Algoritma kita ini sudah kita share publicly gitu ya, code-nya. Dan ini pekerjaan ini sudah dipublish di IEEE Conference on Big Data seperti itu. Di 2019 waktu itu di US seperti itu. Kita coba run ParsNet. Ini sudah otomatis jalan sendiri. Dan
it is very easy to use, seperti itu, tidak terlalu banyak hyperparameter yang harus kita set seperti itu. Dan ini prosesnya sangat cepat gitu. Karena dia online seperti itu. Oke, saya kira konklusi daripada talk saya pada kesempatan kali ini adalah kita menghandle weekly supervised learning problem, yang mana kita definisikan secara sporadic access to the ground truth, itu yang pertama. Yang kedua, infinite delay access to the ground truth. Dan as a result, gitu, dari situasi tersebut ada konsep drift with or without label. Bagaimana cara menghandle itu semua? Kita melakukan coupled generative discriminative phase to handle concept change with or without label. Yang kedua, bagaimana kita menghandle noisy label? Kita menghandle noisy label dengan itu tadi slash mechanism, yang dimana ada regularisasi di situ. Dan yang ketiga, ParsNet di sini memiliki open structure seperti itu ya. Artinya strukturnya itu berubah-ubah sesuai dengan distribusi daripada datanya. Saya kira seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Asar. Monggo kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mahardika Pratama. Tolong hostnya dikembalikan lagi ke sebelum kita mulai session Q&A. Oke, sudah. Terima kasih Pak Mahardika. Itu tadi presentasi yang sangat menarik dan deep sekali dari Pak Mahardika. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang maupun mahasiswa yang ingin menanyakan lebih rinci lagi, mungkin dipersilakan karena belum ada yang ngechat di ruang chat ini. Oke, ini ada pertanyaan satu Pak Mahardika. Halo? Iya Pak. Ini ada dua pertanyaan. Ini dari Pak Irkos. Untuk kasus data yang sangat dinamis dan melibatkan banyak manusia, seperti operator dengan standar yang berbeda-beda, juga berubah-ubah, seperti proses pemindahan barang di pelabuhan, bagaimana penerapannya Pak? Itu kita harus lihat dulu ya Pak. Dalam arti kita harus lihat dulu problem itu seperti apa. Kita harus menentukan input terhadap sistemnya apa dan juga targetnya itu apa yang ingin diprediksi seperti itu. Misalkan inputnya bisa berupa image atau berupa kita melakukan sensor data aja, meletakkan sensor di situ untuk memprediksi, untuk melihat dinamik daripada proses tersebut seperti itu. Tapi misalkan kita yang pernah saya lakukan itu prediksi predictive maintenance terhadap crane gitu di pelabuhan. Itu biasanya kita yang kita lakukan adalah kita lihat dari untuk memprediksi kerusakan daripada suatu crane itu bisa kita lakukan. Tetapi untuk kasusnya di sini mungkin outputnya efisiensi waktu. Ya, kita perlu analisa lagi Pak ini secara lebih dalam inputnya kira-kira problemnya seperti apa gitu. Tapi nanti bisa kita diskusi lagi secara offline kalau memang ya. Bisa ke sana Pak Irkosnya, Pak Mahardika? Ya. Bisa ada kemungkinan Pak Irkos ke sana? Ada ke sana maksudnya gimana? Ya, ke MPU untuk discussion untuk segala macam. Ya. Saya terbuka aja Pak. Monggo kalau memang mau main-main ke lab kita seperti itu. Tapi sekarang masa pandemi ini mungkin agak sulit nanti kalau COVID-19-nya ini sudah minggat seperti itu. Iya. Tolong hostnya tadi Pak dipindahin dulu sebelum kita masuk pertanyaan berikutnya. Pak Mahardika. Gimana ya ini pindahnya ya Pak? Ini ada nama saya di situ, kemudian more, more-nya itu make a host pilihannya. Oke. Ya, yang lain sambil menunggu bisa diketikkan pertanyaannya di chatroom untuk Pak Mahardika.
Ya silakan adik-adik mahasiswa yang lain yang ingin ditanyakan. Kalau ada. Kalau enggak saya bertanya, tapi mungkin general sekali Pak Mahardika. Ini kaitannya dengan kampus Merdeka gitu. Itu kan artificial, deep learning, machine learning itu kan menjadi sesuatu yang di-push lah. Kira-kira menurut Bapak itu, ya kan setiap prodi beda-beda strengthening point-nya. Tapi bagaimana kita mau embedded ilmu-ilmu seperti ini dalam pelajaran yang ada misalkan di prodi fisika, di prodi karena ada bidang instrumentasi dan komputasi juga gitu. Oh, oke. Mungkin kalau pendapat saya, Pak, machine learning kan mestinya general kayak seperti itu ya. Dalam arti kalau kita di sini itu punya data science and artificial intelligence research center seperti itu. Yang dimana itu di tingkat universitas seperti itu, dan nanti dari research center ini di dalam itu ada interdisciplinary team gitu ya, yang saling talk to each other seperti itu. Nah, nanti dari situ bisa ada sharing problem. Artinya yang ahli machine learning bisa membantu artificial intelligence dan machine learning itu bisa membantu menyelesaikan domain problem di program-program yang lain gitu, engineering problem yang lain seperti itu. Dan nanti untuk aplikasinya itu juga kita bisa masukkan ke bahan ajar gitu, sebagai bahan ajar gitu ya. Maksud saya poinnya di situ tadi untuk mahasiswa, gimana dia mau kaitannya dengan kurikulum supaya yang seperti ini embedded lah ke kurikulum yang sudah ada kan, ini misalnya revisi dan lain-lain. Ya. Mungkin bisa dibuat Pak, project based learning ya. Project based learning dalam arti project based learning dalam arti kita mahasiswa di sini dituntut untuk menyelesaikan proyek tertentu yang menggunakan machine learning untuk menyelesaikan domain problem tertentu. Seperti itu. Misalkan yang kami lakukan di sini ada suatu proyek gitu ya, untuk kita menyelesaikan permasalahan di construction company seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan civil engineering untuk membuat automatic monitoring system untuk building progress seperti itu, building work phases. Jadi misalkan bangunan itu dimulai dari pembuatan temboknya. Kalau seperti itu berarti berapa persen completion rate. Dan kita harus mendeteksi objek-objek yang ada di dalamnya itu apa saja yang sudah terpasang seperti itu. Ya itu mungkin satu contoh aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Pertama. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada? Kalau tidak ada, waktunya pas banget kita foto session ya, silakan.